guys, so welcome back. Ini adalah podcast menurut gue paling epic ya. Kenapa? Karena bintang tamu gue ini kali ini adalah seorang artis yang gue baru ketemu teman-teman ya. Jujur ini betul dan dia very humble teman-teman. Thank you so much. Thank you man. Bro Nino. Thank you so much. Thanks for having me. Nah, bro, ini kita ngomong bro aja lah ya. Masa koko ya atau kan ada rilis film. Asal jangan cici nggak apa-apa. Oke. Bro, ini kita podcast itu sebenarnya unscript. Thank you banget ya. Unscript, kita boleh bebas berpendapat segala macam, enggak ada sensor juga dan tentunya ya let it be aja flow gitu. Oke. Nah, Siap. Bro, sebenarnya jujur ya, gue itu pernah ketemu lo, gue inget kan bilang, gue ketemu lo waktu itu di Ritz-Carlton bro, lo sama Toby yang gue bilang. Oke. Cuman gue kayak, aduh gue pengen kenalan, aduh gue masih gembel waktu itu. Maksudnya masih belum begitu dekat, maksudnya. Tapi kemarin kebetulan karena Mas Yudo kita dapat jadi connected kan. Iya. Ya, gue baru tahu, oh ternyata gue sebenarnya dulu kan gue pecinta FTV tuh. Gue tau lo sebenarnya FTV kan. FTV. Terus gue nanya, bro, kalau di kripto emang udah nggak main film ya kan? Iya. Nah, gue cerita dong. Gue mau nanya dong, ini kisah-kisah dulu dong. What are you? Terus gue juga baru tau lu orang luar negeri ya dan di Indonesia gitu. How you become an artist like an actor. Terus juga kok bisa sih? Ini soalnya gue jarang banget ketemu artis yang open minded gitu. Oke. Especially di cryptocurrency gitu investment. Boleh cerita dulu gak bro? Dari perjalanan mungkin ya, kayak Hai, gue Nino Fernandes dan gue memulai karir gue mungkin hampir 2 dekade yang lalu. Dimana gue ketemu dengan teman gue di Jerman dan gue ngelihat dia mulai masuk film. Terus gue ngelihat dia, gue ngobrol dan gue sadar kalau gue itu lebih ganteng dari dia. ini maksudnya ini dulu ini waktu gue masih muda ya. Jadi mungkin mental masih muda, please bear with me. Di situ gue langsung bilang oke, 6 bulan ke depan gue harus kumpulin uang, terus gue harus pergi ke Indonesia dan gue harus main film. Dan itu gue kerja 6 bulan nabung, udah gue dengan mungkin 5.000 euro kalau nggak salah waktu itu. I mean itu di Jerman or di Jerman? Jerman. Ya, betul, ya. Dengan 5.000 euro gue langsung ke Indonesia dan gue mau main film. Nggak kenal siapa-siapa, nggak ngerti perfilmannya, nggak tahu mau kemana, nggak ada koneksi, keluarga juga nggak ada, bener-bener sendiri di sini. Sampai akhirnya setelah setahun setengah main di film layar lebar pertama gue dan langsung jadi peran utama. Dan gue sendiri juga nggak tahu, gue peran utama itu apa sih? Maksudnya kayak kok scene gue banyak banget ya. Terus akhirnya film itu booming dan pas udah booming banget, ini gue kayak wah ini oke banget ya, gue suka nih. Ini gue bisa banyak belajar dan masih muda juga, masih awal 20, mungkin 21 apa 22. Dan gue pikir oke, gue harus main lagi, harus main yang lain, harus main film, harus main FTV, harus cobain sinetron, harus cobain semuanya lah pokoknya. Nah bro, ini gue bener sih, karena gue dulu pengen jadi artis bro, terkenal. Gue pengen banget jadi artis, gue juga nonton sebenarnya kayak gue sampai casting segala macam ya. Mungkin kalau ya karena dulu gue jelek sih, gue akuin dulu gue jelek dan gak kurang itu maksudnya di Indonesia ya. Tapi kan gue ke Shanghai, gue dapat jadi cover model segala macam, jadi beda banget nih. Nyelutuknya santai banget ya maksudnya ya. Maksudnya gue di sini dulu kayak gini, cuman pas gue di Shanghai gue jadi supermodel. Enggak jadi model ini basket soalnya kan gue YBDL gitu kan, jadi coach itu dapat talent. Nah tapi kalau di Indonesia ini bro, kok lo bisa sih, yang lo ada pengalaman sih sebelum mulai terjun ke aktor gitu? Nggak ngerti apa-apa. Bahkan pada saat lagi di direct sama direkturnya, ini yang film pertama itu, dia sampai bilang begini, no coba lagi begini. Gue cobain lagi, gue kayak wah coba mendapatkan gitu. Terus dia kayak ya udah next scene. Terus gue ke dia, gimana saya mas? Terus dia cuma ngeliatin gue kayak kayaknya batas kemampuan lu cuma segini. Mau kita ngulang berapa kali yang keluar ya cuma segitu aja. Gue masih nggak paham saat itu. Gue pikir kayak gue udah keren banget gitu. Udah kayak senatural mungkin atau gimana. Later beberapa tahun kemudian baru gue ngelihat kayak oh ini toh maksudnya kita itu layernya banyak. Dimana kita bisa keluarin rasa yang berbeda
tergantung director lagi butuh apa. Oke. Gitu. Ini nice info sih. Oh, jadi terus di luar aktor nih gue juga lu waktu itu kita di pas lagi acara bilang lu ada suatu community yang bantu orang buat jadi artis ya, benar gak sih? Bukan community sih, lebih ke aplikasi yang gue buat. Jadi gue ngerasa sekian lama gue di dunia entertainment, gue ngikutin tuh masa-masa belum ada WhatsApp. Iya. Dan gue waktu kecil teleponan ke luar negeri mahal banget. Yes. Yang semenit itu bisa berapa belas ribu, berapa puluh ribu, nggak jelas deh. Jadi kalau ngomong tuh cepet banget, udah baik gitu. Sampai akhirnya gue bilang kenapa sih nggak ada aplikasi? Kenapa sih nggak ada? Kenapa ini nggak dibuat gratis aja? Ini pembayaran dari mana gitu? Kayak gunanya buat apaan? Sampai adalah dibuatlah WhatsApp. Dan gue pikir hal tersebut atau hal serupa bakal ada juga untuk dunia entertainment. Dengan semua pain points yang gue alamin, tapi nggak pernah ada. Jadi gue pikir kayak ini kalau nggak gue siapa yang bikin ya? Ya itu exciting sih bro, maksudnya gitu. Gue waktu itu pengen banget jadi artis ya, tapi kayak sekarang semenjak punya anak udah beda banget interestnya ya. Cuma dulu gue ikut kayak sebagai ekstra di pagi-pagi pasti happy, pas kuya gitu kan. Terus ya gitu gue menarik sih, gue kayak keren banget main film ya, kayak itu some of my wishlist kan. Cuman lo bilang nih, menurut lu nih ya, sebagai yang udah senior di dunia aktor dan di perfilman, menurut lu di tahun 2025 ini apakah masih worth it bro untuk kita, mungkin kan kalau gue dulu bahasnya di podcast ini kan ada yang trader, ada yang crypto, terus ada yang pembisnis, dan ini baru pertama kali sih bro artis gitu bro. Ya, dulu kan kalau orang bilang content creator kemana diajarin cara ngitung red cardnya segala macam bla bla bla. Tapi kalau as a film bro, kita mulai step awalnya sebenarnya jadi apa? Apakah jadi figuran ataukah kita memang bisa dapat peran yang mungkin karena gue punya pengalaman pahit banget ya bro. Deep pahit. Sebelum lu lanjut, pengalaman pahit lu, gue ambil kopi bentar ya. Oke, jadi ceritain dong. Jadi pengalaman buruk lu apa? Pengalaman buruk gue kalau waktu pertama kali mulai film ya, ini mungkin karena gue dulu nggak ada channel kan, jadi gue dulu serabutan. Kita jadi ekstra sih, gue nggak tahu, katanya suruh standby. Oke. Jadi gimana, Hen? Ya, jadi disuruh nunggu lama, bilangnya jam 7. Standby jam 7 ya, bro. Gue standby tuh, bro, jam 6. Ternyata syutingnya jam 6 sore. Pas standby jam 7 12 pagi. jam kan? Iya. Dan lu pasti juga kan dari rumah lumayan jauh kan? Jauh banget tuh, sejam. Jadi gue di standby jam setengah 6. Berarti lu bangun jam 3-an kan? Karena lu excited. Yes, bener. Dan karena lu excited lu gak bisa tidur kan? Iya, bener. Berarti lu kemungkinan baru tidur jam 12, jam 1. Itu pun lu paksain. Pertama kali itu. Oke. Tapi cuma ekstra doang, tapi habis itu ternyata peran gue cuma lari doang. Dan gue nunggu 12 jam, bayangin. Jadi gue bilangnya begini. Kayak kan gue baru kemarin ada dinner sama beberapa astrada luar, terus ada produser dari luar. Mereka bilang gila, kayak Indonesia work ethicnya gila banget sih. Kayak orang bisa kerja 18 jam, 20 jam, 24 jam lebih kita awake ya, maksudnya kayak kita gak tidur. Dan itu gak normal bro. Like makanya di industri kita banyak banget orang meninggal sakit jantung. Meninggal itu mungkin average age-nya, gue nggak punya data yang bisa back this up secara benar, tapi banyak banget teman-teman kita di perfilman atau dunia entertainment itu mereka meninggal muda bro. Ada yang 20-an, ada yang 30-an, 40-an, kayak 50-an, kayak wow lu udah tua banget gitu. Karena mereka memang kerjanya itu waktu. Dan honestly satu hal yang bikin orang nggak awet muda itu adalah kalau kurang tidur. Sebenarnya dia boleh kerja fisik gila, tapi kalau tidur dia 8 jam 9 jam amazing bro, good. Tapi kalau tidur dia cuma 2-3 jam dan kayak gitu selama sebulan, terus dalam 1 tahun ada mungkin 5-6 project kelar bro. Gitu. Itu yang buat gue aduh anjing, benci banget gue saat itu. Kayak gue bilang gila, perfilman dan model ini kayaknya di Indonesia bukan gue banget gitu ya. Nah lu untuk dapetin si peran tersebut dapet dari siapa? Gue pakai agency bro. Agency. Dulu namanya JM Talent Agency. Wah, lu free promo dong buat dia. Udah jadi sales mobil sekarang. Udah bangkrut. udah rungkat. Oke. Tapi dia udah enggak itu. Kemarin gue ketemu dia lagi, dia jadi sales mobil soalnya. Dia jadi dulu dia ngambil berapa persen dari lu? 25. Terus gaji lu berapa dalam satu hari itu?
Dulu gue cuma diberi 50.000, tapi katanya pas gue tahu cek ekstra itu waktu karena gue nunggu itu dapat 2 juta atau 3 juta bro. Oke, Jadi berarti dimakannya gede banget bro 3 juta. dari 500.000 lu itu bersih apa dikurangin lagi dong? Bersih. Oh, Tapi pas gue tahu harganya 3.500.000, gue kalau gue nunggu saat 3 juta saat itu oke banget. oke. Berikutnya ya, Oke. kontrak. Lu ada tanda tangan nggak sama agency? Dulu ada. Buat project tersebut, bukan Nggak sama ada. agency. Nah, itu dia. Dari mana lu tahu? Jadi dari lu sendiri aja pain point ini sampai sekarang belum ada yang nyelesain. Iya itu. Jadi gue bikin aplikasi di mana lu mau cari kerjaan, tinggal buka aplikasi, lihat ini ada kerjaan apa nih yang cocok buat gue bisa apply. Oke. Tinggal pencet apply doang, nanti si pemberi pekerja ngelihat ini siapa aja sih yang apply, dia tinggal accept gitu, confirm. Oh. Pada saat confirm berarti kan kalian langsung saling Hubungan ya? berhubungan, Ya? kontak-kontakan. Dan fee-nya jelas. Oke. Gitu. Dan lu mau ada potongan nggak ada potongan bisa. Kalau misalkan ada potongan berarti ada agency yang mengatasi lu. Ya. Otomatis dia dapat 25% apa 20%, itu terserah. Tapi majority berapa sih bro kalau gue tahu untuk biasanya untuk agency gitu? Biar ini mungkin sebagai Dari agency ini. gue nggak punya kata-kata sih bro, karena bener yang lu bilang, kayak kebanyakan itu melihat ya udah borongan aja. Orang kayak kontraktor. Iya. Pokoknya ini gue butuh 10 orang apa 20 orang, terus gimana dia sama pemain-pemainnya. Iya. Ya udah, lu gue bayar 200.000 sehari mau nggak? Padahal gajinya mungkin 1 juta. Iya. Jadi kayak gitu. Yang capek siapa? Kita talent. Iya, lu nunggu kan? Udah nunggu, gue di situ ya. Karena gue saat itu gue sama mama sih. Anjir jangan pada nasi bungkus kan dulu gue pesennya KFC sama Starbucks. Bayangin, terus semua orang pada ngeliatin. Lihat gue kayak Ini ekstra atau bukan sih? Iya bener. Nah di saat itu kan ada juga pemain utamanya kan. Dulu tuh ada Aldi Mandini gitu kan. Di Tanjung Pasir sama Om siapa gitu gue lupa. Ya udah, gue bilang kok orang-orang pada ini ya. Ya udah gue pesen aja. Karena memang saat itu gue kebetulan ada uang dari yang pas Shanghai itu kan. Jadi gue mencoba berbagai macam gitu kan. Nah saat itu ya udah, aduh ternyata udahlah, gue udah ya, it's not my dream gitu. Jadi, tapi seenggaknya lu pernah coba. Oke. Gitu ya. Yeah. Tapi semenjak liat Raffi Ahmad gue jadi pengen jadi artis lagi gitu. Nah makanya gue bikin cash flow ini bro. Ini dia entertainment kan. Tapi gue lebih ke dunia investment lah. Karena kan udah tahu, karena semenjak udah menikah, udah tahu diri kita siapa, UM gitu kan. Nah tapi makanya gue hadirkan lu di sini karena itu bro, aplikasi itu menarik. Karena yang gue podcast tiap hari itu karena majority people udah have money for investing kan. Nah ini gue ngajak lu tuh untuk sebenarnya aplikasi lu tuh buat people earn money, buat side hustle lah kita ngomongnya. Yes. Itu ada kriteria nggak bro? Dengan yang aplikasi lu ini, ya mungkin siapa tahu gue akan mencoba lagi kan. Iya, jadi siapapun nanti bisa mencoba. Gua rasa cash flow buat teman-teman nanti bakal lebih mantep karena pembayaran bisa langsung lewat aplikasi, bro. Jadi lu kerja nih hari ini, besok apa setelah lu kelar kerja, uang udah langsung masuk. Gila enak banget, dulu gue sebulan loh. Sebulan kan? Itu sebenarnya bukan karena tunggunya sebulan, orangnya udah langsung dibayar. Oh. Exactly. Masa kebanyakan ya dari teman-teman PH produser. Iya, gue pernah langsung dikasih lamsam nih, lo atur sendiri kan. Cuman dia kasih ke kita ya 30 hari, 45 hari. Ya siapa tahu dia nutupin apa, nanti dari kerjaan berikutnya baru lu dibayar gitu. Dulu banyak kali lo bang tutup lubang ya? Sampai sekarang bro. Sampai sekarang juga? Belum hilang bro. Oh masih sama? Bener. Makanya lu game changer banget nih ya? Gue game changer tapi gue paham. Gue gak pengen memusuhi semuanya atau gak pengen dimusuhin. Iya. Makanya gue pengen memberikan transparansi. Supaya jangan lu aja yang makan gitu kayak. I love it. Ini kasihan nih, ini orang-orang yang butuh cash flow nih. Ini lu tahan-tahan udah mereka yang capek, mereka yang kerja berapa belas jam, you know. Kasihlah, prihatin lah gitu. Dan mereka nggak pernah diperhatiin. Jadi di sini gue masuk untuk kru, untuk extras, untuk lokasi, untuk catering, semuanya jadi punya cash flow nanti. Jadi mau cari lokasi tinggal gampang. Jadi itu kayak bikin marketplace begitu ya buat entertainment gitu ya bro? Bener, itu keywordnya marketplace. Amazing banget sih, jadi ya mind blowing sih. Pas lo bikin aplikasi gitu, wah keren. Dan siapa aja bisa ya, dan ini gratis buat pemain. Jadi kita sebagai aplikasi nggak
motong 10%, 20%. Ini itu bro, ini orang bilang gratis di awal. Tapi Gratis. kebanyakan Beda, bro. kebanyakan makan scam gitu. Gue pakai gayanya si Timothy aja, udah kaya gue. Enggak, tapi yo kan gini bro, aplikasi kan butuh maintenance, server segala macam. Ya, Lo setuju. apakah ketika mereka offer job, apakah dari contoh misalkan waktu itu kayak link get payment deh misalkan, dia charge ke kita as a provider, producer, kita di-cut 5%, ke customer juga di-charge 2-3% bro. Apakah you doing the same or? Ya, jadi gini ya contoh ya. Misalkan gue nyari pemeran utama ya buat YouTube series gue, dan gue pengen banget nih, kayaknya Bro Hen cocok banget di situ. Oh, amin. Let's say ya, ini Amin. ini perumpamaan bro. Masih ngarep bro, masih ngarep. So, jadi let's say gue nyari pemeran utama, Yeah. dan gajinya si pemeran utama ini gue taruhnya di 10 juta buat 5 hari, let's say ya, 5 hari. Nah, gue taruh dalam aplikasi gue cari, lu apply misalkan, Yes. lu apply, keterima, kira-kira gue ngambil berapa sebagai orang dari aplikasinya? Menurut lu dari 10 juta itu dalam bentuk rupiahnya, kira-kira gue ngambil berapa? Kalau yang gue tadi mungkin provider tuh will charge dari yang mencari Berarti 10% kan, 5 sama 5 kan? 7 sampai 10% lah ya. 7 sampai 10%. Kalau gua itu berarti 100.000 lah, 1 juta gitu. enggak, dari 10 juta berarti 1 juta gitu. Ya kurang lebih 7 sampai 1 juta. Enggak bro, 16.000 rupiah bro. Hah? Iya. Soalnya dari mana bro? Nah kan jadi gini, dunia kita itu sekarang itu word of mouth. Jadi semuanya dari mulut ke mulut. Oke, you main quantity berarti. Gue main quantity, sama gue mau ngebantu. Bukannya kalau gue mau cari duit, gue yakin di belakangnya itu kita nanti bisa cari duit. I see. Tapi pertama kita harus gabung, open Collaborate. dulu untuk dapat semuanya, untuk masukin, untuk ngelihat ini bisa ngebantu nggak? Coba lu rasain. I see. You know? Begitu nanti mereka udah ngerasain, cara kita memonetisasi itu bisa dari orang yang punya duitnya aja. Jangan dari orang yang memang membutuhkan uang. Oke. Dan di situ jadi kita charge satu, mau itu harganya 10 juta, 100 juta, sekalinya lu cari orang dan sukses, itu cuman kita ngambilnya 16.000. Keren banget sih. Amazing. Dan itu dari si pemberi pekerja ya, dari yang punya duit. Jadi lu sebagai pemain nggak dipotong apa-apa. 10 juta ya memang punya lu. Itu urusan lu sama pajak nanti. Oke. Oke. Wih, very nice. Menarik ya. Nah, aplikasi apa bro? Nama aplikasinya Crew Marketplace. Ya Kram, di App Store atau apa masukin Kram. Sip. Thank you. Nah, blockchain. Lanjut nih. Iya. Bro, ini very interesting karena yang gue bilang lu one of a kind from other artist or something bro. Karena jarang banget ya gue lihat majority di dunia entertain they make a lot of money tapi spend on consume. Tapi lu yang kemarin gue dengar, lu orangnya nggak gengsian. Cuma pertama itu gue appreciate banget. Kedua, lu mau merakyat bro. Karena banyak artis gitu, tapi lu malah ke event Rose Carlton kayak orangnya you are welcome bro. Kayak enggak, maksudnya ini yang gue temuin majority artis kayak gitu. Dia bilang oh nanti gitu kayak ya gue tahu terkenal, cuma orang kan cuma mau nanya pendapat, mereka kan ngomong cuma semenit, cuma minta tips kan supaya kayak, mereka kayak oke kayak gitu. Jadi kita sempat ngobrol yang di acara gua bukan? Yang mana? Yang gue bikin acara di Ritz. Di Ritz Carlton yang bukan Web3S itu ya. Oke. Yang waktu itu yang punya Andres Tobing sama Alex kan lu lagi itu kan Yes. Oke. mingguling kan. Nah dari situ gue bilang wah ini orang oke juga nih. Gue pengen ngomong tapi gue waktu itu juga bukan ngambil ya, bohong. Gue lagi ada kerja juga, gue lagi ngejaga isi speaker kan. Nah terus gue bilang wah kalau ketemu lagi boleh lah, ajak foto lah at least. Akhirnya kayak emang jodoh ketemu lagi kan. Dan ya gue bilang wah kita podcast dong, boleh dong. Ya ini cerita lo menarik nih menurut gue, dan gue juga waktu itu pengen jadi artis. Cuman nggak jadi, gue jadi YouTuber jadi sekarang podcast. Jadi kita banyak
kesamaan ya. Mulai dari suka trading, Yeah. suka cash flow, suka bisnis, tapi juga punya keinginan untuk Helping masuk people ya. helping people, Iya, dunia iya. entertainment. Yeah, that's good. Dan lu transparan di versi entertainment lu, dan gue transparan di versi trading gue gitu loh. Jadi it's a one visi menurut gue oke banget. Iya, iya. Nah, gue mau nanya nih bro, Sure. kenapa lu investasi di kripto bro dibandingkan lu di stock market? Rata-rata artis majority di Stock saham market. kalau nggak obligasi. Ya, jadi gue ngelihatnya karena mungkin 99,9% dari semua kripto yang ada itu nonsense ya, bakal jatuh, Oke. udah pasti. Ya. Yang bertahan ya menurut gue blue chipnya aja. Jadi gue investnya di blue chip, tapi gue trading mungkin di altcoin gitu. Oke. Jadi ya buat semua keuntungan dari altcoin ya gue masukin untuk beli blue chipnya gitu. Oke, I see. Jadi investasi gue rasa karena Bitcoin juga packs-nya di 21 juta, ada limited supply, gue rasa itu bakal naik terus. Dan nggak mungkin gue beli emas, beli apa, pokoknya beli physical. Iya, iya. Yang nanti kalau gue pengen jual, lagi buru-buru mau jual, butuh waktu yang cukup lama. Kalau nggak harganya harus gue turunin supaya cepet jual, misalkan lagi butuh Liquid ya, lagi liquid. BU Nah, ya. Bitcoin atau Ethereum itu sesimpel just sell your Bitcoin and then you get some cash basically anytime you want. Dan harganya memang dilihat dari yang kita udah pahamin itu naik terus kan. Oke. Walaupun ada jatuhnya, cuman lu nggak mungkin rugi. Misalkan lu beli Bitcoin di 100.000, terus turun ke 60.000, Iya. lu rugi 40% atau enggak? Sebenarnya enggak sih. Enggak, karena lu belum jual. Begitu lu jual baru lu rugi. Iya. Tapi kalau lu nggak jual, ya tetap aja. Nanti juga bakal naik lagi. Sabar aja. Mungkin butuh setahun, mungkin butuh 2 tahun. Iya. Tapi basically uang lu akan tetap ada. Dan lu yakin nggak Bitcoin dalam 10 tahun ke depan itu bakal lebih di atas 100.000? Yes. Nah itu sebenarnya. Jadi gua ngerasa kayak oke, just Bitcoin aja. Bitcoin, Ethereum is you just the blue chip ya. Bro, tapi gue mau nanya nih. Pertama kali lu ketika dapat duit di dunia aktor, terus lu invest di kripto, mereka bilang ngapain bro? Kan pada kalau nggak salah di saat itu adalah artis-artis lagi gembor-gembornya robot trading gitu. Lu kan pasti dijamin, lu ngapain masukin kripto yang masih cuma segitu, bener gak sih? Mendingan masukin aja nih 1% bro, lumayan dari kita punya itu tuh gimana? Kenapa lu masih yakin? Oke, Bitcoin or this crypto make it's better than other? Karena gue udah rugi, gue sempat rugi berapa M gitu dari coba trading dari kripto yang menjanjikan atau gimana. Gue udah pernah ngikutin trading trader siapa, terus gue ngikut aja, jadi semua tradesnya dia gue ikut. Sampai akhirnya gue ngerasa kayak gue udah cobain semuanya, jadi uang sekolah gue udah lumayan nih, udah cukup nih gitu. Jadi gue ngerasa mungkin kalau gue pribadi, gue trading mungkin cuman 0,5% dari apa yang gue ini. Nah dari 0,5% tersebut kalau gue bisa multiplikasikan, itu nanti bakal masuk ke blue chip gue. Tapi paling aman buat gue pribadi adalah masukin aja ke Bitcoin. Jadi lo nggak peduli orang ngomong apa berarti ya? Misalnya artis itu gengsi gede nggak sih bro? Kayak dia, lu ngapain sih bro? Mungkin karena gini, kan gue juga bicara sama beberapa teman artis gue yang mereka tuh jago banget bisnis bro, jago banget. Dan gue bilang, bro, lu nggak pengen kayak gini nih? Ini oke loh, maksudnya lu taruh aja buat anak lu beli masing-masing 1 Bitcoin. Kan lu punya 2 anak, udah satu-satu. Nanti umur mereka 18 sampai 20 tahun, mereka bisa cairin kalau mereka mau. Tapi seenggaknya ini jadi legacy lu buat mereka. Terus dia bilang, no, gue nggak ngerti no. Gue udah coba banyak hal dan gue nggak pernah berhasil. Kalau gue memang berhasilnya di properti kata dia. Bisa sih. Jadi gue ajarnya properti aja terus. Sekarang dia udah punya 10 properti kali di Bali yang disewa-sewain dan itu udah dapetin income buat dia lumayan cukup banyak. Dan dia ngerasa gue hokinya di sini. Percaya nggak percaya, dia hokinya kayak gitu. Mungkin gue nggak tahu ya di Chinese Feng Shui. Gue juga percaya, nomor numerarial, tanggal lahir kita, atau bulan apa, atau shio-nya. Gue kayak, ini pelan-pelan make sense ya, gitu. I feel itu
ada sesuatu dengan quantum entanglement pada saat kita lahir sampai ke sekarang. Kita selalu entangled atau terkait Counter ya. terkait dengan energi pada saat itu gitu. Jadi kita masuk ke ranah yang berbeda banget nih. Tapi banyak teman-teman artis memang sukses di bidang mereka masing-masing. Betul. Tapi benar yang lu bilang kan, ini buat cash flow. Banyak teman-teman gue juga yang udah senior, yang dulu jadi bokap gue, sekarang jadi kakek gue kalau kita lagi syuting, dan ada yang meninggal juga bro. Jadi pada saat kita lagi syuting, om ini meninggal, terus gue kayak sebelum dia meninggal seminggu sebelumnya gue nanya, om gimana, kok om masih syuting? Iya nih om, dadanya sakit. Aduh om, dan ini jam 4 pagi loh. 4 pagi kita syuting, dia kayak masih udah capek banget, mukanya udah pucat gitu. Gue kayak, om aduh kenapa masih syuting sih? Ya kalau om gak syuting dapur gak ngebul. Terus dalam hati gue pikir kan, ini berarti duitnya kemana? Berarti kan gak ada investasi. Investasi kan bukan cuman, investasi adalah melihat apa yang bisa terjadi di kemudian hari saat ini. Betul. Dan gue ngerasa banyak teman-teman kita di dunia entertainment, karena mereka sangat artistik, business mindednya justru nggak banyak bro. Dan gue ngerasain itu sendiri saat gue nggak pikirin bisnis, cuman main film aja, pokoknya jadi aktor aja, seniman. Itu otak kiri sama otak kanannya beda. Dulu gue jago banget nih acting nih. Begitu gue masuk dunia bisnis, gue asah otak gue. Awalnya susah, cuman setelah itu jadi bisa. Gue main film lagi, berantakan bro. Jadi susah banget nih masuk ya. Tadi susah banget ya mak. Jadi berarti nggak bisa langsung kayak sesinkron gitu? Nggak masuk di kepala. Jadi gue ngerasa kayak oke, gue harus bikin Crew 2.0. Jadi pada saat nanti Crew udah jadi, udah database-nya udah masuk, kita bikin fundraising bro. Jadi untuk film-film yang butuh dana bisa raise fund di aplikasi kita, dan semua orang termasuk aktor, lokasi, kru mereka bisa invest di situ juga. Di Crew itu yang ini? Di project yang lagi mau tayang, let's say agak lain dua mau syuting. Mereka dananya 16M, tapi masih butuh 4M mungkin. Nah 4M ini mereka bisa raise fund. Yang pertama bisa masuk itu kru sama pemain. Baru berikutnya bisa dioper ke seluruh dunia. Nah blockchain digunakan untuk lending kolateralnya gitu. IP rights sama royalty disbursement. Jadi kalau invest, misalkan gue main di agak lain atau nggak main, gue ngelihat gue mau nih, ya udah gue invest aja di situ. Nanti seterusnya seumur hidup si agak lain ini membuat uang, agak lain 2 ya kan, jadi IP sama project itu beda. Itu gue dapat masukan terus, dapat uang terus. So kalau kita invest gini, kalau misalkan kita invest contoh di saham atau Bitcoin, kita dapat capital gain, right? Berarti kalau misalkan ini di film, kita nggak bisa jual itu, tapi kita will get royalty bonus every ini make money gitu. Iya betul. Atau kita bisa, gue invest misalkan 2M jebret, bisa ditarik lagi 2M ya? Atau enggak? Atau kita harus based on performance. So basically you're investing in a business jadinya. In a business. Cuman banyak orang kan nggak ngerti, orang entertainment tuh nggak ngerti bisnis lain selain entertainment. Makanya nanti bakal gue buat, ya kalau nggak ngerti ya nggak apa-apa, mendingan lu invest di, lu punya film sendiri. Misalkan gue main di agak lain, gue punya kesempatan invest juga, pasti kan gue bakal kasih kerahkan like 10 kali lipat dari yang biasanya gue kerahkan mungkin. Gue bakal lebih serius, gue bakal mau ini kayak gini, karena gue yakin ini kan jadi investasi gue ke depannya. Kalau nanti gue mau kasih ke anak gue, ya gue bisa. Tapi kalau gue mau jual saham gue juga bisa. Gitu. Bisa gitu. Bisa. Wah menarik. Nah, jadi itu buat film cash flow. Nah, ini tinggal 2 pertanyaan terakhir lagi, bro. Ini mungkin banyak orang yang tadi kita udah dapat cash flow segala macam. Ini mungkin di luar ini sih. Gue mau tahu cara lu ngatur uang sih, bro, sebenarnya. When you get money, sebenarnya proporsi orang itu apakah kita stay in
IDR, rupiah, atau kita diversified itu? Good question. Gue udah ngelewatin semua itu. Nah, di ya. Karena dia lebih senior soalnya. Gue udah ngelewatin, gue masukin 100% semuanya di BTC, Ethereum, pokoknya yang bukan fiat. Oke. Tapi yang terjadi adalah di saat gue lagi butuh uang, terus harganya lagi turun, mungkin jauh di atas pembelian gue, berarti kan gue rugi. Jadi memang selalu harus ada buffer buat lu bisa pakai dalam 1 bulan dalam bentuk IDR, USDT, apapun itu. Tapi duit gue ya kebanyakan ya di kripto. Cuman ya di bank juga ada, cuman nggak begitu banyak. Oke, berarti tetap stay cash ya? Cash ya pokoknya kalau lu ada buat cash ya, 3 bulan tembak aja. Lagi lah ya. 3 bulan cash di kantong, jadi seenggaknya market tuh bisa naik turun, lu masih aman. Average ya. Oke, dan yang terakhir bro, gimana cara orang buat mengenali dirinya sendiri untuk keluar dari zona nyaman bro? Kan kayak lo kan bisa keluar dari zona nyaman kan nggak enak tuh gimana sih? So orang bisa keluar dari zona nyaman, mungkin gue bisa ngobrol dari pengalaman diri gue sendiri. Di saat gue bangun tiba-tiba klik gitu, kalau gue tetap nyaman di dunia entertainment sebagai pemain, kadang ada kerjaan, kadang nggak ada kerjaan, berarti gimana ya? Kedepannya gimana nih? 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Pekerjaan gue kan ditakar dari berapa banyak film yang gue udah lewatin atau bakal lakuin. Tapi untuk kita dapat film juga, filternya banyak bro. Untuk lu bisa dapat film itu, misalkan gue sebagai peran utama, skripnya, perannya, direkturnya, casting direkturnya, harganya, waktunya. Ini banyak banget yang terkait supaya gue di satu film ini bisa main atau project. Dan gue ngerasa ini nggak, kesuksesan gue ditakar sama orang lain gitu. Jadi gue ngerasa kayak ini gue harus keluar dari zona nyaman gue, dan gue harus berpikir untuk the sky is the limit. Dan yang nakarin gue gitu. Makanya di situ mulai pelan-pelan shifting, dan ada satu buku yang buat gue kayak buka mata. Mungkin kayak kebanyakan orang dari kalian juga pasti udah baca, Rich Dad Poor Dad. Robert Kiyosaki. Di situ gue kayak pertama kali gue baca bukunya kayak, apaan nih, kok keren banget ya. So everything is all about mindset. Ini dari dulu memang gue udah punya, cuman gue nggak tahu bahasanya kayak gimana sih. Terus diutarain sama dia secara kayak bener-bener kayak pak. Gue kayak wow, it's amazing man. Oke, cobain deh. Nah di situ shift langsung. Jadi teman-teman kalau bingung jelasin mindset, sebenarnya kita juga bingung sih kalau jelasin mindset itu gimana ya, susah sih. Kita harus baca dan kita harus ngeklik sendiri ya. Tapi itu sih menurut gue udah cukup banget teman-teman. Makanya jadi Nino ini gue undang ya buat kita belajar kan dia senior aktor, dan kemarin kita bahasnya cara development nih. Terus semenjak Nino punya aplikasi ini semoga buat teman-teman yang mau sampingan segala macam, ini tuh nggak semuanya, maksudnya nggak aktor doang kan, banyak semuanya bisa. Ya, banyak. Jadi orang yang kerja kantoran terus weekend kayak mau coba atau mau dapat uang tambahan. Nah, that's why kita cash flow buat ini aplikasinya Kru ya. Jadi semoga teman-teman terbantu, dan tentunya jangan lupa investasi di diri sendiri baru ke investasi instrumen lain, entah saham, kripto, forex atau apapun. Yang penting stay liquid guys, dan tentunya prepare for the worst. Itu aja. So Nino, thank you banget udah menjadi bintang tamu di sini, dan see you di next episode. Bye.